The Psychology of Money adalah mahakarya dari Morgan Housel yang telah terjual lebih dari 2 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Morgan Housel adalah penulis laris internasional yang telah memenangkan 2 kali Best in Business Award dari Society of American Business Editors and Writers. Ia juga adalah pemenang New York Times Sydney Award dan finalis 2 kali untuk Gerald Loeb Award untuk bisnis terhormat dan jurnalisme keuangan. Morgan telah mempresentasikan buku ini di lebih dari 100 konferensi di berbagai negara di dunia. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Orang dari berbagai generasi dibesarkan berbagai orang tua dengan berbagai pendapatan dan menganut berbagai nilai. Di berbagai bagian dunia, lahir di berbagai ekonomi, mengalami berbagai pasar tenaga kerja dengan berbagai insentif dan berbagai nasib, dan mendapat berbagai pelajaran. Semua orang punya pengalaman unik mengenai cara kerja dunia dan cara kerja uang. Yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Ambil contoh sederhana, tiket lotre. Orang Amerika menghabiskan lebih banyak uang untuk tiket lotre daripada gabungan film, permainan video, musik, acara olahraga, dan buku. Siapa yang beli tiket lotre? Sebagian besarnya ternyata adalah orang miskin. Rumah tangga berpendapatan terendah di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan $412 per tahun untuk tiket lotre. Jumlah pengeluaran yang sama di kelompok berpendapatan tertinggi. 40% orang Amerika tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Artinya adalah mereka yang membeli tiket lotre sampai $400 biasanya adalah orang-orang yang berkata tidak bisa menabung uang $400 untuk dana darurat. Itu tampak gila bagi saya dan barangkali tampak gila bagi Anda. Namun, jika kita mau memahami, mungkin mereka akan berkata, kami hidup dari gajian ke gajian dan tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Kami tidak bisa berlibur, tidak bisa beli mobil baru, tidak bisa membiayai anak kuliah tanpa berutang besar. Beli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kami ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapat barang-barang bagus yang Anda sudah punya. Kami membayar mimpi dan boleh jadi Anda tak mengerti karena Anda sudah hidup dalam mimpi itu. Makanya kami membeli tiket lotre lebih banyak daripada Anda. Kita tak harus setuju dengan penalaran itu. Meski membeli lotre dalam keadaan bangkrut adalah gagasan buruk. Namun, saya bisa mengerti mengapa tiket lotre masih laku. Sebagai contoh kedua adalah kesuksesan Warren Buffett yang merupakan investor terkaya sepanjang masa. Kunci keberhasilan Buffett yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3/4 abad secara konsisten. Keberhasilan Warren Buffett dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil dan panjangnya umurnya. Keahliannya adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Begitulah cara kerja penumpukan. Kita bahkan bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba tahu bagaimana Buffett mencapai hasil investasinya, bagaimana dia menemukan perusahaan-perusahaan terbagus, saham termurah, dan manajer terbaik. Itu sukar. Yang tak begitu sukar tapi sama pentingnya adalah
mengikuti apa yang tidak dia lakukan. 1. Dia tak berutang berlebihan. 2. Dia tak panik dan tak menjual investasinya selama 14 resesi yang dia lalui sepanjang hidupnya. 3. Dia tak merusak reputasi bisnisnya. 4. Dia tak mengikatkan diri ke satu strategi, satu pandangan dunia, atau satu tren yang sedang berlangsung. 5. Dia tak mengandalkan uang orang lain. Maksudnya adalah saat mengelola investasi melalui perusahaan publik, berarti investor tak dapat menarik modalnya. 6. Dia tak menghabiskan semua energinya sehingga harus berhenti atau pensiun. 7. Dia bertahan dalam keahliannya berinvestasi dari umur 10 tahun hingga kini. Ada sejuta cara menjadi kaya dan banyak buku mengenai cara melakukannya. Namun, hanya ada satu cara agar tetap kaya, yaitu suatu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Kapitalisme itu keras. Namun, sebagian alasan itu terjadi karena mendapat uang dan menyimpan uang adalah keahlian yang berbeda. Untuk mendapat uang, diperlukan pengambilan resiko, sikap optimis, dan tampil di luar. Namun, menyimpan uang membutuhkan kebalikan pengambilan resiko. Diperlukan kerendahan hati dan rasa takut kehilangan apa yang didapat dengan cepat. Diperlukan sikap hemat dan pengakuan bahwa setidaknya sebagian yang didapat itu karena keberuntungan. Jadi, keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan untuk berulang terus-menerus. Penerapan pola pikir bertahan di dunia nyata intinya adalah apresiasi 3 hal. 1. Lebih daripada hasil besar, saya ingin kuat secara finansial. Dan jika saya kuat, saya bisa berpikir mendapat hasil terbesar. Karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban. 2. Berencana itu penting. Tapi bagian terpenting tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. 3. Kepribadian seperti barbel, optimis mengenai masa depan. Tetapi paranoid terhadap apa yang akan menghalangi Anda mendapatkan masa depan itu karena itu adalah hal yang vital. Keberhasilan Anda sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan. Bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Sebagian besar nasihat finansial adalah mengenai hari ini. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Namun, biasanya hari ini tak sepenting itu. Sepanjang hidup Anda sebagai investor, keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini atau besok atau minggu depan tidak akan berpengaruh sebesar apa yang Anda lakukan pada segelintir hari. Anda akan benar-benar paling-paling separuh di antara semuanya. Jika Anda pemimpin bisnis yang baik, barangkali separuh produk dan gagasan strategi Anda ampuh. Jika Anda investor yang baik, sebagian besar tahun akan baik-baik saja dan banyak yang akan buruk. Jika Anda pekerja yang baik, Anda akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat sesudah beberapa percobaan. Itu jika Anda cukup baik. Sesuatu yang saya pelajari dari investor dan wira swasta adalah bahwa tak ada yang membuat keputusan bagus terus-menerus.
Orang-orang paling mengesankan punya banyak gagasan buruk yang sering dilaksanakan. George Soros berkata, bukan soal benar atau salah yang penting, melainkan berapa banyak uang yang Anda dapat kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Anda bisa salah dalam setengah dari seluruh kesempatan dan masih mendapat untung. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, "Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini." Orang ingin menjadi lebih kaya agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan, itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Sungguh tak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan uang. Lebih daripada gaji, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan. Memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Nilai intrinsik terbesar uang adalah kemampuan memberi Anda atas waktu Anda. Untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan, sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Menggunakan uang Anda untuk membeli waktu dan pilihan adalah manfaat gaya hidup yang sukar disaingi barang mewah. Seseorang yang mengendarai mobil berharga $100.000 boleh jadi kaya. Namun, satu-satunya data yang Anda punya mengenai kekayaannya adalah bahwa uangnya berkurang $100.000 sesudah dia beli mobil atau hutangnya bertambah $100.000. Itu saja yang Anda ketahui mengenai dia. Kita cenderung menilai kekayaan berdasarkan apa yang kita lihat, karena itulah informasi yang tersedia di depan kita. Kita tak bisa melihat rekening bank orang atau catatan keuangannya. Jadi, kita mengandalkan tampilan luar untuk menakar keberhasilan finansial. Mobil, rumah, foto Instagram. Kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Seharusnya kita berhati-hati dalam mendefinisikan perbedaan antara memiliki kekayaan atau wealthy dan kaya atau rich. Tak mengetahui perbedaannya adalah sumber banyak keputusan buruk terkait uang. Kaya merujuk ke pendapatan sekarang. Namun, kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan adalah pendapatan yang tak dibelanjakan. Dunia penuh orang yang tampil sederhana, tapi sebenarnya memiliki kekayaan, dan orang yang tampil kaya, tapi hampir bangkrut. Saya ingin meyakinkan Anda agar menabung uang. Tak akan butuh waktu lama. Namun, itu tugas yang aneh, bukan? Apa orang perlu diyakinkan agar menabung? Menurut pengamatan saya, ya, banyak yang perlu. Sesudah melebihi tingkat pendapatan tertentu, orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Mereka yang menabung. 2. Mereka yang tak berpikir bisa menabung. 3.
mereka yang tak berpikir perlu menabung. Bab ini untuk dua kelompok yang disebut terakhir. Gagasan pertama, sederhana tapi gampang terlewat, adalah bahwa membangun kekayaan tidak banyak berhubungan dengan pendapatan atau hasil investasi, dan banyak berhubungan dengan tingkat tabungan. Yang lebih penting, nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Di atas tingkat pendapatan tertentu, yang Anda butuhkan hanyalah apa yang ada di bawah ego Anda. Jadi, kemampuan orang menabung lebih bisa dikendalikan daripada yang biasa diduga. Anda tak perlu alasan tertentu untuk menabung. Keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Hasil tersembunyi itu adalah yang terpenting. Anda adalah manusia yang kacau dan emosional. Saya perlu beberapa lama untuk menyadarinya, tapi sesudah sadar, saya tahu itu salah satu bagian paling penting keuangan. Bersamanya datang sesuatu yang sering dilupakan, yaitu jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan ketika membuat keputusan keuangan. Cobalah jadi cukup masuk akal saja. Masuk akal atau reasonable lebih realistis, dan Anda akan lebih bisa melanjutkannya dalam jangka panjang, dan itu yang paling penting bila mengelola keuangan. Harry Markowitz adalah seorang peraih Nobel karena meneliti perhitungan matematis untuk perimbangan antara risiko dan hasil. Ada dua hal penting dalam strategi investasi yang dilakukan Markowitz. 1. Meminimalkan penyesalan masa depan. Itu sukar dirasionalkan di atas kertas, tapi mudah dibenarkan di kehidupan nyata. Investor rasional membuat keputusan berdasarkan fakta angka. Investor masuk akal membuat keputusan dalam ruang rapat sambil dikelilingi sesama pekerja yang dia ingin bikin terkesan, bersama pasangan yang dia tak ingin kecewakan, atau membandingkan dengan pesaing konyol tapi realistis seperti ipar, tetangga, atau keraguan pribadi. Investasi punya komponen sosial yang sering diabaikan ketika dipandang hanya melalui lensa finansial. 2. Itu baik-baik saja. Markowitz tidaklah rasional maupun irasional. Dia masuk akal. Yang sering dilupakan dalam keuangan adalah bahwa sesuatu bisa benar secara teknis, tapi tak masuk akal secara kontekstual. Begini, saya akan mengusulkan agar Anda mencintai investasi Anda. Itu bukan saran tradisional. Para investor malah lebih suka mengaku tak punya emosi terhadap investasinya, karena itu tampak rasional. Namun jika ketiadaan emosi terhadap strategi Anda atau saham yang Anda miliki menambah peluang Anda meninggalkannya ketika kondisi menjadi sulit, apa yang tampak seperti pemikiran rasional berubah menjadi beban. Investor masuk akal yang mencintai strategi yang tak sempurna secara teknis punya keunggulan, karena lebih mungkin bertahan dengan strateginya. Benjamin Graham dikenal karena konsep margin keamanan. Dia menulis mengenai konsep itu dengan panjang lebar dan perinci secara matematis. Namun, rangkuman teorinya
yang paling saya sukai adalah ketika dia mengatakan di satu wawancara bahwa tujuan margin keamanan adalah membuat perakiraan tak diperlukan. Sukar menyangkal betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Margin keamanan Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu memandang dunia di depan kita hitam atau putih, bisa diprediksi atau sudah pasti. Area abu-abu, mengejar hal-hal yang ada banyak kemungkinan hasilnya adalah cara terbaik untuk maju. Namun, ruang untuk kesalahan itu kurang diapresiasi dan kurang dipahami. Orang meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan di hampir segala hal terkait uang. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tak ingin mengambil resiko besar atau tak yakin dengan pandangannya. Namun bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan bukan hanya memperlebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi Anda dari hal-hal yang Anda tak bakal bayangkan, yang bisa menjadi keadaan terburuk. Anda harus mengambil resiko agar bisa maju, tapi resiko yang bisa menghancurkan Anda tak layak diambil. Yang bisa menjebak adalah hutang. Berhutang untuk menghasilkan uang mendorong resiko rutin menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan. Bahayanya adalah bahwa optimisme rasional sering menyelubungi peluang kehancuran yang kadang terjadi. Hasilnya, kita secara sistematis meremehkan risiko. Titik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek tanpa tabungan untuk bantalan antara belanja masa kini dan belanja masa depan. Optimisme adalah taruhan terbaik bagi kebanyakan orang karena dunia cenderung membaik bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu. Namun, pesimisme punya tempat istimewa dalam hati kita. Pesimisme bukan hanya lebih lazim daripada optimisme. Pesimisme juga kedengaran lebih cerdas. Pesimisme memukau secara intelektual dan diberi lebih banyak perhatian daripada optimisme yang sering dipandang tak peduli resiko. Mari kita definisikan optimisme. Orang optimis sejati tak percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Itulah lain namanya. Optimisme adalah kepercayaan bahwa peluang hasil baik akan ada seiring waktu. Bahkan ketika dalam perjalanan ke sana akan ada halangan. Itu adalah taruhan paling masuk akal bagi kebanyakan orang pada sebagian besar waktu. Ahli statistik Hans Rosling mengatakannya secara berbeda. Saya bukan seorang optimis. Saya seorang posibilis yang sangat serius. Sekarang mari kita bahas saudaranya optimisme yang lebih meyakinkan, yaitu pesimisme. Mari ulangi premis bahwa tak ada yang gila. Kahneman berkata bahwa rasa tidak suka rugi yang besar adalah perisai evolusioner. Mari kita perhatikan, saat saham naik 1%, beritanya akan disebutkan sebentar di berita malam. Namun, saat saham turun 1%, maka akan dilaporkan dalam tulisan dengan huruf besar tebal yang biasanya berwarna merah darah. Asimetrinya sukar dihindari. Hanya sedikit yang bertanya atau mencoba menjelaskan
mengapa indeks bursa saham naik, dan hampir selalu ada upaya untuk menjelaskan mengapa turun. Ada dua topik yang akan mempengaruhi kehidupan Anda, baik Anda tertarik atau tidak, yaitu uang dan kesehatan. Isu kesehatan cenderung individual, sedang isu uang lebih sistemik. Di sistem yang saling terhubung, di mana keputusan satu orang bisa mempengaruhi semua orang lain, maka bisa dimengerti mengapa resiko finansial disoroti dan mendapat perhatian lebih banyak daripada berbagai topik lain. Hal yang sama berlaku dalam bisnis ataupun dalam karir, di mana reputasi dibangun sepanjang hidup, tapi bisa hancur gara-gara satu email. Barangkali itulah alasannya pesimisme menggoda. Berharap keadaan akan buruk adalah cara terbaik untuk terkejut senang ketika keadaan tidak buruk. Ironisnya, itu sesuatu yang bisa membuat kita optimis. Saya tak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda, karena saya tak kenal Anda dan tak tahu apa yang Anda inginkan dan mengapa Anda menginginkannya. Jadi, saya tak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Namun, mari kita lihat beberapa saran singkat yang bisa membantu Anda membuat keputusan lebih baik dengan uang Anda. 1. Usahakan bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan atau welas asih ketika keadaan buruk. 2. Kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari. 3. Jika Anda ingin mendapat hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakrawala waktu. 4. Santai saja dengan banyak kesalahan. Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan dan tetap untung. 5. Gunakan uang untuk mendapat kendali atas waktu Anda. 6. Jadilah lebih baik hati, jangan pamer. 7. Menabung. Menabung saja. Tak perlu alasan khusus untuk menabung. 8. Temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya. 9. Junjung tinggi ruang untuk kesalahan. 10. Hindari ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan. 11. Sebaiknya Anda suka risiko karena seiring waktu ada imbalannya. 12. Ketahui permainan yang Anda lakukan. 13. Hormati ketidakrapian. 14. Kurangi ego dan tambah kekayaan. Bagaimana keluarga saya berpikir mengenai tabungan? Charlie Munger pernah berkata, "Saya tak ingin jadi kaya. Saya hanya ingin jadi mandiri." Kita bisa kesampingkan soal kaya, tapi kemandirian selalu menjadi tujuan keuangan pribadi saya. Mengejar hasil terbesar atau menjaminkan aset saya untuk hidup semewah mungkin itu tak menarik bagi saya. Dan mencapai tingkat kemandirian itu tak bergantung ke gaji yang besar. Utamanya adalah soal mengendalikan harapan dan hidup sederhana. Kemandirian di tiap tingkat pendapatan didorong tingkat tabungan. Dan sesudah tingkat pendapatan tertentu, tingkat tabungan Anda didorong kemampuan Anda menjaga harapan gaya hidup agar tak kebablasan. Kemandirian di tiap tingkat pendapatan didorong tingkat tabungan.
Dan sesudah tingkat pendapatan tertentu, tingkat tabungan Anda didorong kemampuan Anda menjaga harapan gaya hidup agar tak kebablasan. Hidup nyaman di bawah kemampuan belanja. Hidup nyaman di bawah kemampuan belanja tanpa hasrat untuk lebih banyak harta, menghilangkan banyak tekanan sosial yang dialami banyak orang di dunia pertama yang modern. Segelintir orang bertanya pada kami, untuk apa kami menabung? Rumah, mobil, kapal pesiar? Tidak, bukan itu semua. Saya menabung untuk menghadapi dunia yang lebih sering memberi kejutan daripada yang kita harapkan. Charlie Munger menjelaskannya dengan baik. Aturan pertama penumpukan adalah jangan pernah mengganggunya kalau tak perlu. Pembahasan kedua dalam bab ini adalah bagaimana keluarga saya berpikir mengenai investasi. Mohon maaf, bagian ini akan saya skip untuk memperpendek durasi. Kesimpulan resensi kali ini, The Psychology of Money, karya Morgan Housel, adalah sebuah buku yang sangat bermanfaat dan bisa kita jadikan pedoman untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam pengelolaan finansial kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi, buku ini wajib ada di deretan buku-buku ekonomi kalian. Sekian resensi dari saya dan see you on the next episode.